Dan setiap bulan pertama guys, si Nang Tani ini akan mangkal kayak bencong gitu di pohon pisang. Dan kalau ada cowok yang lewat di depan pohon pisang tersebut, dia akan kayak ngerayu gitu, kayak bencong-bencong di Taman Lawang ngerayu cowok gitu. Hai sobat mampus, selamat datang di channel yang bikin mampus. Nah guys, malam ini aku akan nyeritain tentang 5 hantu Thailand yang pasti bikin kamu mampus guys. Tapi hantu Thailand itu rada aneh sih guys, nggak biasa. Walaupun ada beberapa juga yang agak mirip sama hantu Indonesia, tapi ini beda banget guys. Nggak jelas gue ngomongnya, nggak enak banget deh guys. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. Hantu Thailand yang pertama yang akan kita bahas itu namanya adalah agak aneh nih guys, agak susah sebut, Pilang Kluang. Nah jadi untuk lo yang sering banget traveling ke Thailand, lo harus hati-hati nih guys kalau ketemu hantu ini. Soalnya hantu ini tuh sering banget kayak menjelma atau nyamar gitu, jadi kayak traveler lain, turis-turis lain, dan akan ngedekatin lu. Lalu saat ketika kamu dekat dengan dia dan udah akrab nih, tiba-tiba dia tuh akan minta kamu kayak garuk punggungnya gitu. Dan gak lama setelah itu, saat kamu garuk punggungnya, kan dia buka baju tuh, kamu baru akan sadar kalau punggungnya itu bolong-bolong guys. Ada luka yang menganga dan kayak banyak belatung gitu. Dan ya, akhirnya kamu sadar kalau dia itu bukan manusia biasa, tapi dia itu adalah Pilang Kluang, atau hantu Thailand yang punggungnya itu bolong. Mungkin kayak sundel bolong kali ya, cuma versi Thailand. Dan ya, pasti jijik banget. Mohon maaf nih ya, nih hantu alergi apa gimana ya, gatal-gatal di punggungnya. Makanya jangan banyak makan telur loh sama udang, alergi kan lo. Tapi sumpah sih, nih hantu jorok banget, gila. Ini kalau di dunia hantu pasti dijauhin nih sama teman-teman yang di sekolahnya. Nggak punya teman nih, ini orang lagi, nih setan. Makanya beli bedak, no. Ngomong-ngomong di sana ada bedak ya? Apotik setan gitu di neraka. Oke, kita lanjut ke hantu Thailand yang kedua. Ini namanya juga agak aneh nih. Nama hantu ini adalah Prat. Nah, jadi menurut kepercayaan Thailand, mereka tuh percaya kalau misalnya ada manusia yang semasa hidupnya itu nggak bersyukur sama hidupnya dan suka ngeluh gitulah, dan matre guys, mata duitan gitu selama hidupnya, maka setelah dia meninggal, setelah mereka meninggal, manusia-manusia ini meninggal yang nggak bersyukur, mereka akan menjadi hantu yang namanya adalah hantu Prat. Nah, awas lo untuk lo nih, pacar-pacar yang matre yang suka minta duit sama pacarnya untuk beli kerang hijau lah, untuk beli cuba-cuba lah. Awas lo ntar mati ya reinkarnasi jadi Prat. Jadi sosok hantu ini itu digambarkan sebagai sosok hantu yang tinggi banget, setinggi pohon palem gitu, dan memiliki mulut yang kecil guys, kecil banget. Tapi di samping mulut yang kecil, mereka tuh punya nafsu makan yang tinggi guys. Jadi rakus banget deh hantu ini. Tapi karena mulut mereka kecil, itu mereka tuh nggak bisa makan banyak, walaupun mereka tuh rasanya lapar banget guys. Itu mungkin adalah hukuman dari yang di atas untuk mereka yang semasa hidupnya itu rakus, tamak, matre, nggak bersyukur. Makanya ya, mereka dikasih mulut yang kecil walaupun mereka itu sangat lapar guys. Ya jadi mereka itu pun nggak bisa memuaskan hasrat mereka untuk makan kerakusannya. Ya sedih juga sih, kasihan juga sih sama hantu Prat ini. Terus guys, kalau kamu baca ke perpustakaan, ya mungkin sekarang udah gak zaman perpustakaan kali ya, tinggal buka Android doang. Ya kalau kamu ngecek-ngecek di Google sama Om Google, kamu itu bisa baca tentang kebudayaan atau kepercayaan di Thailand. Itu mengatakan kalau misalnya si hantu Prat ini itu seringkali berdoa kepada sang Buddha. Ya karena di Thailand itu sendiri mayoritasnya adalah orang-orang beragama Buddha ya, kepercayaan mereka itu adalah Buddha ya. Ya hantu Prat ini juga berdoa kepada Buddha agar mereka itu dibebaskan sama hukuman ini, agar mereka bisa jadi manusia lagi. Ya karena aku ngerti sih gak enak banget kalau misalnya kamu pengen makan Indomie atau pengen makan jengkol gitu, pengen makan yang kenyang, oke? Tapi mulut kamu kecil itu gimana? Nah, udah itu bukan cuma manusia doang guys yang punya festival. Ternyata manusia-manusia di bumi di Thailand juga memberikan hari raya atau peringatan atau festival lah untuk si hantu Prat ini yang dikenal dengan Hungry Ghost Festival atau festival hantu lapar. Kalau di Indonesia sendiri itu cukup nggak asing ya, karena sering juga beberapa ya masyarakat kayak etnis Tionghoa juga merayakan festival hantu kelaparan gini, kayak kasih makan gitu ya. Aku rasa kurang lebih lah, karena Thailand sama Cina itu kan gak jauh-jauh banget ya. Jadi kebudayaan mereka juga kayak ada asimilasi gitu sedikit, ya gak sih? Ya jadi di festival ini, seperti namanya, mereka itu orang-orang Thailand di pantai Thailand Selatan itu akan memberikan kayak banyak banget makanan untuk dipersembahkan kepada hantu-hantu kelaparan tersebut. Si Prat itulah, kutuku Prat. Nih misalnya lo nih pas lagi ke Thailand, lo lagi gak punya banyak duit, mampirlah ke festival ini, mana tahu bisa makan bareng sama si Prat. Sekarang cus lanjut ke hantu Thailand yang ketiga. Nah di Indonesia sendiri lo pasti gak asing banget dia sama fenomena ketindihan. Ya kalau misalnya lo nggak tahu itu apa, itu jadi kayak misalnya gini lo pasti sering denger deh, gue yakin lo pasti sering denger deh. Misalnya teman-teman lo cerita, pernah gak sih, gue lo semalam habis ketindihan gitu, kayak ditimpa sama jin gitu, gede besar kayak genderuwo gitu. Lalu gue mau teriak tapi nggak bisa teriak, nggak bisa gerak, tapi mata gue ngelihat itu kalau ada hantu gede banget gitu, berbulu besar, nimpa gue, matanya merah tapi
tapi gue nggak bisa teriak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di Thailand juga ternyata ada fenomena atau kepercayaan mirip banget sama hantu atau fenomena ketindihan sama jin ini. Tapi namanya beda guys. Nama hantu yang nindi kita ini, kalau di Thailand itu namanya adalah Piam. Tuh kan kalau orang Thailand ngomongnya kan pakai hidung kan. Piam. Kakun kap, kakun makap. Nah, tapi kalau hantu yang nindi orang di Thailand itu katanya itu lebih ekstrim guys. Kalau di Indonesia itu kan jarang banget ya, malah nggak ada deh ditindih sama hantu jin ya ada di Indonesia sampai meninggoy. Tapi kalau di Thailand itu sampai meninggoy guys. Mampus nggak tuh, mampus ditindih sama setan sampai meninggoy. Sial banget hidup lo ditindih sama setan sampai meninggoy. Udah itu biasanya si Piam ini atau hantu yang suka nindih manusia di Thailand ini itu biasanya mereka itu lebih memilih mangsanya laki-laki guys. Kalau cewek dia nggak mau. Jadi biasanya karena dia itu lebih memilih cowok untuk dijadikan sebagai objek ditindihnya dia itu, para laki-laki yang takut sama si Piam mereka tuh akan pakai kayak lipstick gitu ke pipinya, bibirnya sampai dikira dia itu kan jadi cewek ya. Jadi Piam akan nganggap si orang yang mau dia tindih ini kok jadi cewek, maka si Piam bakal nggak jadi untuk nindih si laki-laki yang jadi jadian ini yang pakai lipstick guys. Jadi kalau misalnya kamu datang ke Thailand, kamu takut ditindih sama Piam, cus sebelum tidur pakai lipstick guys. Oke, beli no di toko sepatu banyak lipstick. Terus kita lanjut ke hantu Thailand yang keempat. Oke guys, namanya adalah Nang Tani. Ini bukan Pak Tani ya, tapi Nang Tani. Nang Tani. Nah, Nang Tani ini tuh dikenal sebagai sosok hantu perempuan yang cantik banget. Mungkin kayak kuntilanak kalau lagi ngejelma jadi wanita cantik kali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan si Nang Tani ini itu juga digambarkan sebagai sosok wanita yang suka memakai pakaian khas Thailand gitu guys. Jadi anggun banget kayak dewi Thailand gitu. Dan juga biasanya pakaian mereka itu berwarna hijau guys. Mungkin 11-12 kayak baju yang Nyi Roro Kidul ya nggak sih? Dan biasanya si Nang Tani itu demen banget tinggal di pohon pisang. Ini 11-12 nih sama di Indonesia nih. Kalau ada pohon pisang itu pasti kita, ya kamu tanya deh sama tetua-tetua atau tetangga-tetangga kamu mengenai pohon pisang. Apalagi kamu tinggal di kampung, itu pasti mereka bakal kayak kalau udah maghrib nggak boleh deh main-main ke pohon pisang ya nggak sih waktu kamu kecil karena ada penunggunya lah apalah. Itu sama persis deh kayak mitos-mitos yang ada di Indonesia ya nggak? Nah di sini sama nih di Thailand, hantu Nang Tani itu demen banget tinggal di pohon pisang guys. Tapi gue curiga nih jangan-jangan si Nang Tani ini, si hantu ini juga nyambi jualan goreng pisang goreng. Dan setiap bulan pertama guys, si Nang Tani ini akan mangkal kayak bencong gitu di pohon pisang. Dan kalau ada cowok yang lewat di depan pohon pisang tersebut, dia akan kayak ngerayu gitu, kayak bencong-bencong di Taman Lawang ngerayu cowok gitu. Dan kalau si cowok ini kecantol sama si hantu Nang Tani ini, ya mereka itu pun akan kayak mulai dekat. Lalu si Nang Tani ini akan tidur dengan cowok itu. Tidur, oke kan, ngerti kan? Namun gak seremnya, jadi kan mereka udah deket tuh, udah kayak jatuh cinta gitulah. Dan si cowok itu kan nggak tahu nih kalau si Nang Tani ini adalah makhluk dari luar angkasa lagi, makhluk dari alam lain, hantu. Dan kalau cowok ini tuh selingkuh dengan cewek lain dan si Nang Tani tahu, maka si Nang Tani itu akan mengambil nyawanya guys. Mampus nggak tuh, cantik-cantik tapi galak juga nih. Dan apalagi kalau tahun 2021 aku rasa si hantu Nang Tani ini udah nggak mangkal-mangkal gitu kali ya di pohon pisang. Mungkin udah kayak download gitu Tinder, tinggal cari, tinggal swipe, suka geser, nggak suka geser. Nggak usah capek-capek mangkal guys di pohon pisang, ya nggak sih? Banyak nyamuk lagi. Nih untuk lo nih yang demen banget makan pisang goreng, kalau bisa pas ke Thailand, mana tahu kamu ketemu pohon pisang pas bulan pertama, cobain tuh pisang goreng si Nang Tani, mana tahu beda rasanya gitu sama di Indonesia. Kemudian hantu khas Thailand yang kelima atau yang terakhir adalah, ini agak susah nih namanya, Pi Kong Koi. Nah penampakan hantu yang satu ini tuh agak aneh guys. Nggak wajar deh, karena dia cuma punya satu kaki. Jadi kayak Monster Rancher gitu nggak sih di game, kalau kamu main game gitu masih inget? Anak tahun 90-an, hai Monster Rancher yang kaki satu doang gitu. Dan biasanya hantu ini tuh tinggal di hutan guys. Ini sumpah guys, kalau misalnya aku ketemu nih hantu dan kalau dia tinggal di Indonesia, gue bantuin galang dana di kitabisa.com ya nggak sih, untuk beli kayak kursi roda atau kayak penyangga dia jalan, karena kasihan kan cuma punya satu kaki gitu. Udah jadi hantu kaki cuma satu, mampus gak tuh? Mampus. Nah ciri khas yang lain dari hantu satu ini adalah dia tuh akan jalan dengan loncat-loncat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi kaki satu jalannya kayak pocong nih, loncat-loncat. Mungkin si pocong pernah ngeles sama dia di Thailand, atau dia pernah ngeles sama pocong di Indonesia, siapa tahu. Pertukaran pelajar gitu Thailand Indonesia. Mode itu pas dia lagi jalan loncat-loncat ya dari tempat satu ke tempat lain, dia tuh akan mengeluarkan suara kayak koi. Ini gue yakin nih pas hantu ini masih hidup jadi manusia, dia itu pasti adalah seorang tukang sayur guys. Koi, pacoy, kangkung, koi. Terus guys yang lebih gloy lagi adalah si hantu ini tuh demen banget ngisap jari kaki orang guys. Jadi nih kalau misalnya kamu adalah seorang yang suka camping di dalam hutan, hati-hati guys, bisa aja si kongkoi ini tuh ngisap jempol kakinya kamu. Ya cek deh, kalau yang tiba-tiba kaki kamu kayak diisap-isap gitu, mungkin itu bukan pacarnya kamu, tapi si hantu kongkoi ini. Kalau
Kalau hantu kongko ini sepak guys, sepak sampai keluar tenda. Kan gelai banget gak sih dihisap sama hantu Thailand gitu. Nih hantu pasti gak sekolah nih udah tahu jempol kaki itu kan jorok ya. Daripada lu hisap jempol kaki, sini gue belanjain dah, gue jajanin dah ke Indomaret, es krim enak tuh, aice. Lebih enak coy daripada lu hisap jempol kaki. Jorok cuy, banyak kuman, gelai. So guys, kedua video hari ini menurut kamu gimana guys? Dari video baru saja kita bahas 5 hantu khas Thailand unik-unik bukan? Dan beberapa hantu tersebut itu agak mirip banget ya sama hantu-hantu di Indonesia. Ya, atau kamu juga pernah gak sih pas traveling ke Thailand gitu, kamu ketemu sama atau punya cerita juga tentang hantu-hantu yang ada di Thailand? Kalau punya, please ceritain di kolom komentar ya ada di bawah. Oke. Dan ya, kita akhiri dulu sampai di sini. Dan kalau kamu suka dengan video ini, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support muka aku agar aku lebih semangat lagi untuk jadi setan Thailand. Agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kualitas dan menghibur. Dan jangan lupa tekan like dan share agar teman-teman kamu juga tahu akan cerita ini biar jempol kaki nggak dihisap pas camping di Thailand. Mampus nggak tuh, mampus. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.